tidak ada salju untuk Thomas. Saat itu musim dingin di Pulau Sodor. Angin berhembus dingin dan sepertinya tidak lama lagi akan turun salju. Jadi semua kereta api harus memakai bajak salju mereka. Halo Edward, sudah bersiap menyambut salju? Oh ya Percy, lebih baik siap sedia daripada menyesal. Tapi Thomas tidak suka menggunakan bajak saljunya. Maka dia pun melaju ke pelangsiran dan melakukan sesuatu yang nakal. Aku bisa meninggalkan bajak saljuku di sini dan berpura-pura tidak dapat menemukannya. Thomas pun membohongi masinisnya. Dia katakan bahwa bajak saljunya tidak pas di tubuhnya dan harus dilepaskan. Sekarang aku tidak perlu memakainya lagi. Thomas pun melaju kembali ke bangsal Titmouse. Thomas, di mana bajak saljumu? Aku tidak bisa menemukannya. Jika turun salju, aku terpaksa melaju tanpanya. Malam itu, ternyata turun salju. Tidak lama kemudian, Pulau Sodor pun berselimutkan salju putih segar dan tebal. Dan ketika para kereta berangkat bekerja keesokan paginya, mereka semua telah menggunakan bajak salju. Semua kecuali Thomas. Pengawas gendut merasa tidak senang. Thomas, karena kau tidak menggunakan bajak saljumu, kau harus menunggu di bangsal. Terlalu berbahaya melaju keluar tanpa bajak salju. Ya, baiklah Pak. Emily, karena kau menggunakan bajak salju, kau harus membersihkan cabang lintasan Thomas. Baik, Pak. Thomas merasa sangat senang. Aku tidak perlu memakai bajak saljuku. Emily sangat kesal. Dia tidak merasa nyaman dan hangat. Dia harus membersihkan salju di jalur Thomas. Ini tidak adil. Kenapa aku harus menggunakan bajak salju konyol ini, sementara Thomas tidak? Kemudian dia mendengar anak-anak tertawa. Mereka mungkin menertawakanku karena aku terlihat konyol dengan bajak saljuku ini. Hal ini membuat Emily semakin kesal. Tetapi ketika Emily membersihkan lintasan, dia melihat anak-anak bermain di salju. Ada yang bermain di kereta seluncur, dan ada yang menggelindingkan bola salju besar. Oh, ternyata anak-anak tidak menertawakanku. Mereka hanya sedang bersenang-senang di salju. Mungkin salju bisa sangat menyenangkan. Thomas masih berada di bangsal. Hari terasa begitu lama berlalu. Oh, setidaknya aku tidak perlu memakai bajak salju seperti Emily. Tapi sekarang Emily sedang bersenang-senang. Hore! Yuhuu! Begitu senangnya Emily sehingga dia membersihkan seluruh cabang lintasan dalam waktu singkat. Emily, karena kau telah bekerja dengan baik membersihkan lintasan, jadi kau boleh menarik Annie dan Clarabelle di jalur Thomas. Oh, terima kasih banyak, Pak. Emily merasa sangat senang. Sementara di bangsal Titmouse, Thomas merasa sangat bosan. Andai saja ada yang bisa kulakukan. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak suka bajak saljumu, Thomas. Membersihkan salju sangatlah menyenangkan. Benarkah? Dan sekarang, aku jadi bisa membawa Annie dan Clarabelle di jalurmu. Thomas sangat terkejut. Tapi mereka adalah gerbongku. Itu adalah tugasku. Hari ini kau tidak bisa keluar, Thomas. Tidak tanpa bajak saljumu. Thomas hanya bisa melihat ketika Emily dihubungkan pada Annie dan Clarabelle. Sampai nanti, Thomas. Dadah, Thomas. Semoga kau segera menemukan bajak saljumu. Thomas sama sekali tidak senang. Dia berharap bisa melaju di salju bersama Annie dan Clarabelle.
Kemudian Thomas mendapat sebuah ide. Jika aku temukan bajak saljuku, pengawas gendut pasti akan mengizinkanku menarik Annie dan Clarabel. Maka diam-diam Thomas pun melaju pergi. Thomas mencari pelangsiran tempat dia menyembunyikan bajak saljunya. Tapi semua pelangsiran belum ada yang dibersihkan. Semuanya tertutup salju. Semuanya terlihat sama. Oh, tidak. Salju menyelimuti bajak saljuku dan menyembunyikannya. Thomas tidak ingin kembali ke bangsal. Dia ingin menarik Annie dan Clarabel di salju. Mungkin aku tidak membutuhkan bajak salju. Lagi pula, Emily sudah membersihkan seluruh jalurku. Maka Thomas pun melaju mencari Emily. Kemudian terjadilah masalah. Salju pun mulai turun kembali. Aku harus menemukan Emily. Aku harus menemukan Emily. Thomas pun melaju sekuat tenaga menembus hujan salju. Tapi semakin lama tumpukan salju semakin tebal. Dan tak lama kemudian, Thomas akhirnya benar-benar terjebak. Oh, tidak. Salju terus-menerus turun. Semakin lama, semakin tinggi. Oh, tolong. Andai saja aku tidak menyembunyikan bajak saljuku. Thomas mengira dia akan terjebak sepanjang siang dan malam. Plat kakinya membeku dan cerobongnya kedinginan. Oh, tidak ada yang akan menemukanku di sini. Kemudian, Thomas mendengar sesuatu menderu dan melaju. Kira-kira siapa itu? Emily, Halo, Thomas. aku senang sekali bertemu denganmu. Thomas, apa yang terjadi? Apa kau terjebak? Kami mencarimu di bangsal, tapi kau tidak ada di sana. Pengawas gendut terlihat kesal. Thomas, kau sudah dilarang untuk tidak keluar tanpa bajak saljumu. Aku minta maaf, Pak. Aku menyembunyikan bajak saljuku. Dan sekarang aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Karena itulah kami mencarimu. Kami menemukan bajak saljumu terkubur di salju. Terima kasih, Emily. Maaf, Pak. Thomas sangat senang mendapatkan kembali bajak saljunya. Mulai sekarang, aku akan selalu memakai bajak saljuku saat salju turun. Aku senang kau sudah jera, Thomas. Besok kau bisa membersihkan jalur Emily. Tapi sebelumnya, aku ingin menunjukkan sesuatu. Mari ikut aku. Thomas dan Emily pun melaju melintasi salju. Dan tidak lama kemudian mereka tiba di lapangan tempat anak-anak bermain. Wow, coba lihat semua orang-orangan salju itu. Aku rasa yang satu itu terlihat sangat pandai. Benar-benar pandai, Pak. Orang-orangan salju butuh topi di cuaca sedingin ini. Oh. Berarti aku juga harus mempertahankan topiku.